Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurul Daryanti dari Gerakan Studi Selatan Fakultas Teknik Medan. Di sini saya akan menjelaskan tentang sifat fisik dan kimia air laut. Kita lihat penjelasannya. Nah, sifat fisik air. Air ini merupakan pelarut tercapai pola sehingga yang mampu mengalirkan banyak zat. Air itu memiliki titik tinggi dan titik beku yang sangat tinggi. Yang tinggi karena adanya ikatan hidrogen dan yang uniknya air ini lebih padat dalam bentuk cair daripada padat, sehingga esan itu air di dalam itu menunjukkan laut melalui daya api dan menjadi lebih beku bagi reaksinya yang dibutuhkan potensi laut. Simulasi ini berhasil dari sistem penyusun air yang khas. Selanjutnya, tegangan permukaan dan panas spesifik. Nah, air memiliki tegangan permukaan tinggi akibat dari kondisi air molekul, di mana ia memungkinkan beberapa organisme kecil seperti Clyde dapat berdiri di atas. Selain itu, air juga memiliki panas yang spesifik yang sangat tinggi. Yang artinya diperlukan energi besar untuk menaikkan suhu air. Nah, hal ini juga membuat suhu laut cenderung lebih stabil dan tidak mudah berubah, sehingga dapat memberikan lingkungan yang konstan bagi organisme laut. Nah, gambar guyonan tersebut merupakan gambar dengan konsentrasi ion utama air laut seperti klorida, natrium, dan sulfat, yang masing-masing ini memiliki massa jenis tertentu dengan dalam gram per kilogram. Nah, keberadaan ion ini cukup penting dalam mempengaruhi sifat fisik air laut, termasuk tegangan dan panas spesifik. Nah, ion-ion ini dapat memodifikasi interaksi antar molekul air melalui pengaturan kadar hidrogen, sehingga dapat meningkatkan ataupun menurunkan tegangan permukaan. Selain itu, kandungan garam yang tinggi juga mempengaruhi kapasitas panas air laut. Secara teknis ini dapat membuat suhu air laut lebih stabil dan tidak mudah berubah. Nah, hal itu juga sangat relevan dengan topik tegangan dan permukaan spesifik, karena dapat menunjukkan bagaimana komposisi kimia air laut turut menentukan standar lingkungan laut bagi organisme. Selanjutnya, air sebagai pelarut dan kapilaritas. Nah, sifat polar air ini dapat menjadikan pelarut universal yang mampu menyebabkan berbagai zat, terutama dalam garam. Nah, ion dalam kristal garam ini juga dengan mudah tertarik dan dipeluk oleh molekul air, sehingga larut dalam air laut. Nah, sementara itu, air juga dapat menunjukkan sifat adhesi atau kapilar yang penting bagi organisme mikroskopis di sedimen laut. Nah, air juga mampu bergerak di celah-celah kecil antar partikel yang menyediakan kelembaban dan yang dibutuhkan oleh kehidupan bawah sedimen. Nah, pada gambar titik ini menunjukkan bagaimana partikel sedimen kecil menahan air melalui adhesi dan kapilaritas. Nah, yang menyediakan kelembapan bagi organisme mikrobis yang hidup di dasar laut, sehingga kapilaritas ini sangat vital dalam mendukung kehidupan di lingkungan sedimen yang kehidupannya sempit dan minim air bebas. Selanjutnya adalah sifat kimia air laut dan pH serta dampaknya. Nah, pada gambar ini menunjukkan salinitas permukaan laut yang juga mempengaruhi komposisi kimia air laut, di mana di wilayah tersebut, di gambar tersebut menunjukkan wilayah daerah khatulistiwa, di mana daerah tersebut memiliki salinitas rendah akibat hujan yang cukup tinggi dan dapat mempengaruhi keseimbangan ion-ion di laut. Dan sementara di daerah subtropis ini terlihat kering karena salinitas yang tinggi dan berkontribusi terhadap kekayaan mineral dan kestabilan kimia air laut. Selanjutnya dalam ulang garam laut.
Sementara gambar tersebut menunjukkan adanya berbagai bulan di mana barang-barang ini dapat dilakukan bagian dijalankan dan disimpulkan dari gambar tersebut juga masuk ke laut melalui sungai maupun hujan, lalu ia dapat digunakan melalui pengukuran. Nah, absorpsi oleh partikel halus ataupun diambil oleh organisme laut. Beberapa laut ini tetap terperangkap di jaringan tubuh organisme ataupun di dalam tubuhnya yaitu laut, sehingga ia dapat menciptakan siklus garam yang terus berlangsung dalam siklus laut. Pemanasan dan pendinginan laut. Laut ini menyerap energi matahari lebih efisien daripada daratan, sehingga ia bertindak sebagai penyeimbang suhu global. Daerah elektrotropis ini menerima lebih banyak radiasi matahari, sehingga membuat wilayah ini lebih hangat daripada kutub. Laut juga menguapkan dan melepaskan panas secara perlahan, untuk menciptakan kestabilan suhu yang penting bagi kehidupan laut dan darat, sehingga energi panas laut juga dipindahkan ke atmosfer melalui penguapan radiasi maupun konveksi. Energi dan anggaran panas laut. Pada gambar tersebut dijelaskan panas diserap oleh permukaan bumi, sehingga sisanya diserap oleh atmosfer ataupun dipantulkan ke angkasa. Nah, panas hilang ini dari permukaan bumi melalui proses penguapan radiasi maupun konveksi dan konveksi. Lebar anak panah pada diagram ini menunjukkan jumlah relatif energi yang ditransfer. Arti panas tersebut ditransfer lebih besar dan diserap lebih besar. Energi yang terserap di laut ini dan radiasi matahari sebagian besar ini dapat ditransfer kembali ke angkasa, dan sebagian lagi diserap oleh atmosfer dan permukaan bumi. Ketika energi panas dilepaskan ke atmosfer melalui penguapan dan radiasi, proses ini dapat membantu menjaga keseimbangan suhu bumi. Gas rumah kaca seperti karbon dioksida ini dapat mencegah pelepasan energi panas secara efisien, sehingga dapat meningkatkan suhu bumi secara global dan memicu perubahan iklim. Selanjutnya, angin dan arus laut. Angin yang dihasilkan dari perbedaan suhu dan tekanan atmosfer ini merupakan udara yang hangat naik, sedangkan udara yang dingin akan turun, sehingga ia dapat menciptakan aliran horizontal yang dikenal sebagai angin, dan angin ini juga terbentuknya arus dari permukaan yang mengalir sejauh ratusan kilometer di lautan. Nah, arus ini juga berperan penting dalam distribusi plankton dan organisme laut lainnya, sehingga dapat serta membantu mengalirkan panas dari daerah tropis ke lintang tinggi yang dapat menjaga kestabilan suhu global. Selanjutnya, lapisan laut dan pencampuran air. Lautan yang terdiri atas lapis-lapisan yang berbeda berdasarkan suhu dan intensitas. Lapisan atas epipelagi ini menerima cahaya matahari dan mengalami pencampuran yang intens akibat angin dan ombak. Lapisan tengah pun merupakan zona transisi suhu, sementara lapisan dalam tetap dingin dan stabil. Proses pencampuran vertikal ini memungkinkan pertukaran oksigen dan nutrien antar lapisan yang memungkinkan peran penting untuk kelangsungan hidup organisme. Selanjutnya, ombak dan pasang surut laut. Ombak terbentuk oleh hembusan angin yang mentransfer energi ke permukaan laut. Dengan gelombang ini, yang tercipta tersebut dapat mempengaruhi pantai dan organisme yang hidup di zona tersebut. Sementara itu, pasang surut disebabkan oleh gaya tarik gravitasi bulan dan matahari terhadap bumi. Siklus pasang surut ini mempengaruhi aktivitas organisme laut, distribusi sedimen ataupun arus pantai, sehingga proses ini juga digunakan untuk regulasi dan wilayah darat. Kita masuk ke kesimpulan, air ini memiliki sifat dan kimia yang unik dan sangat penting bagi kelangsungan hidup organisme, di mana sifat polar molekul air ini dapat menjadi pelarut yang sangat baik dan memungkinkan terjadinya reaksi kimia dan mendukung kehidupan melalui daya aktif serta stabilitas suhu.
tegangan permukaan, panas spesifik tinggi, dan aksi kapilaritas yang menunjukkan bagaimana air berinteraksi dengan lingkungan dan sekitarnya termasuk sedimen. Selain itu, kandungan garam dan tingkat salinitas ini berperan penting dalam mengatur keseimbangan osmotik organisme, serta dapat mempengaruhi distribusi spesies lain. Perbedaan salinitas antar wilayah yang dipengaruhi oleh curah hujan dan penguapan ini dapat menunjukkan bahwa air laut ini bukanlah massa yang homogen, melainkan sangat dinamis dan berpengaruh terhadap ekosistem laut secara keseluruhan. Nah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Ya,